Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Materi berikutnya akan dibawakan oleh para pemateri. Pengertiannya yaitu suatu hukum dasar tertulis yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundangan-perundangan lain yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Adapun isinya meliputi pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Kemudian sejarahnya, UUD 1945 dirancang oleh BPUPKI. Kemudian BPUPKI menetapkan tim khusus untuk menyusun UUD 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI, UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 yang berisi 37 pasal. Beberapa UUD lainnya yang pernah digunakan oleh bangsa Indonesia yaitu 1 Konstitusi dan 2 UUDS. Terima kasih. Sebagai hukum dasar tertulis, maka seluruh peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai dengan peraturan desa harus sejalan dan berlandaskan UUD sebagai hukum dasar. Selanjutnya, fungsi UUD 1945. Yang pertama, mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. Yang kedua, menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Yang ketiga, sebagai hukum tertinggi dari produk-produk hukum dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dan yang keempat, itu sarana atau alat pengawasan atau kontrol berlakunya semua peraturan-peraturan dalam suatu negara. Sifat-sifat UUD 1945. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis, yang kedua bersifat singkat dan supel, yang ketiga hukum tertinggi yang tertulis di NKRI, yang keempat merupakan sumber hukum yang mengikat semuanya. Amandemen ke-1 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999 dan dilakukan pada sidang umum MPR. Pada amandemen kedua pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 dilakukan pada sidang tahunan MPR. Pada amandemen ketiga terjadi pada tanggal 1 hingga 9 November 2001 yang dilakukan pada sidang umum MPR, dan amandemen terakhir yaitu yang keempat pada tanggal 1 hingga 11 Agustus 2002 dilakukan pada sidang umum MPR. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.